lagi teman-teman. Hari ini Mak Butet mau masak, namanya nasi prang Tanjung Balai. Namanya nasi prang ya. Di Medan juga ada cabangnya kayaknya di Jalan Sumatera dulu ya. Sekarang Mak Butet udah lama gak di sana, gak tahu lagi. Nah, nasi prang ini gak ada hubungannya dengan perang. Itu nasi gurih atau nasi lemak. Jadi di sini Mak Butet mau membuatnya ya. Jadi nasi prang Tanjung Balai itu dia nasi lemak dimasak terus dibungkus kecil-kecil gitu. Terus dikasih toppingnya itu sambal-sambelan. Jadi kecil-kecil beda-beda sambelnya. Jadi waktu kita makan itu ya bisa satu orang 15 bungkus. Karena kecil-kecil kan dibungkus terus dikukus. Jadi aroma daunnya itu masuk sekali ke dalam nasi lemaknya itu. Aromanya pokoknya nggak tertandingkan. Terus sambal baladonya di dalam ada ikan pare, ada udang, ada orek entah apa, orek teri, kayak gitu-gitu. Enak-enak semua ya. Jadi Mak Butet hari ini mau bikin sendiri. Karena mana ada pula ya nasi perang Bristol. Jadi di sini beras, Mak Butet masaknya di rice cooker aja. Beras dicuci seperti biasa, dikasih ini yang hancur-hancur nih daun salam ya. Daun salam Mak Butet udah yang terakhir ini. Habis ini udahlah daun salamnya wassalam udah habis, udah gak ada lagi. Terus ini dikasih serai yang udah dikeprek. Terus dikasih daun jeruk ini ya. Lalu dikasih garam. Garamnya dikit aja, hati-hati garam jangan banyak-banyak. Nah ini karena Mak Butet kan santan kelapa itu nggak bisa pula ke pasar terus beli yang seger ya. Jadi Mak Butet pakai yang tepung. Tapi kalau teman-teman punya akses beli yang seger itu, Mak Butet mau kasih tipsnya. Kalau kita mau masak nasi lemak atau nasi gurih ya, itu santannya jangan santan yang tua. Minta santan yang termuda yang bisa kita dapat lah ya. Terus kenapa begitu? Sebab gini, kalau santan yang tua itu dia cenderung berminyak. Nanti nasi gurih kita selain warnanya hitam, ya karena kita masak itu kan ada panasnya ya kan. Nanti minyak dari santannya itu seperti menggoreng nasi kita. Jadi nasi kita jadinya keras dan kering gitu. Nah jadi kalau misalnya kita beli nasi lemak kok rasanya kok kering gitu, kok seret di leher. Karena masalah santan itu loh ya. Nah jadi itu tips dari Mak Butet untuk masakan hari ini. Jadi karena Mak Butet ini biasanya Mak Butet ya kalau masak nasi gurih itu kalau di Medan 3 cups beras itu pakainya setengah biji kelapa aja ya. Nah, jadi kalau di Bristol sini ya setengah biji kelapa itu cari di mana lah ya kan. Jadi Mak Butet pakai aja ya biar irit, pakai yang tepung gini aja. Nah, ini udah kira-kira lah udah setengah biji lah itu ya. Nah, jadi ini diaduk rata. Nanti di rice cooker pas udah dia mendidih ya, udah mulai mendidih, udah mulai terabsorpsi airnya itu, diaduk lagi sekali lagi, itu udah selesai. Ditunggu sampai rice cookernya manggil Mak Butet, udah Mak, udah bisa makan Mak. Itu tandanya udah selesai lah ya kan. Nah ayo kita masak ya. Nah ini daun pisangnya udah dicuci ya, udah dikeringkan nih, kita layukan dulu sebelum dipakai untuk membungkus ini nasi prangnya.
Jadi ini nasi gurih atau nasi lemaknya ini udah selesai ya. Jadi panas-panas ini kita bungkus dalam daun pisang. Jadi kira-kira satu bungkus itu kayak 2 sendok makan aja gitu. Nah terus dikasih ini loh kayak toppingnya kan, sedikit orek, tempe, kacang teri kayak gitu. Kayak gini ya, lalu dibungkus ini. Susah nih kalau di sini daun itu koyak-koyak. Coba ditempel dulu pakai ini. Hey. Daun itu barang mewah di sini. Nah, jadi ini dibungkus kecil-kecil seperti ini. Jadi toppingnya beda-beda, ada yang ikan pare, ada yang udang, ada yang teri, macem-macem lah pokoknya. Jadi ini dibungkusin satu-satu, nanti ini dikukus ya. Nah ini Mak Butet bungkus 3 aja ya, karena keterbatasan daun di sini. Nah jadi kalau teman-teman ada ke Medan terus jangan lupa singgah ke Tanjung Balai ya. Tanjung Balai Medan itu dengan taksi itu 3,5 jam kalau nggak salah. Ya 3,5 jam. Mak Butet orang Tanjung Balai sebetulnya. Terus 18 tahun. Dari lahir sampai 18 tahun di Tanjung Balai. 18 tahun terus kuliah di Medan. Terakhir pindah ke Inggris. Nah ini kita kukus ini. Nah jadi kalau ada ke Medan, ke Tanjung Balai, terus tanya orang Tanjung Balai itu nasi perang Tanjung Balai itu di mana tempatnya. Mereka nunjukin tuh enak sekali. Jadi orang pesennya pakai 50 bungkus. Kenapa? Karena satu bungkus tuh kecil-kecil tapi enak-enak sekali. Ini Mak Butet nggak di endorse ya. Cuman ini rekomendasi enak sekali. Nah ini kita kukus bentar aja ya. Tujuannya supaya daunnya layu dan aroma daunnya turun ke nasinya ya. Nah ini selesai sudah ya. Udah bisa kita angkat nih. Nah kalau misalnya teman-teman di Indonesia kan daun pisang gampang ya, bikinnya banyak ya. Jadi caranya ini mau disimpan nih, keluarga belum siap mau makan, bikinnya kan banyak bungkusnya ya. Terus rice cooker itu dialas dengan daun pisang berlapis-lapis, baru disusun nih di dalam rice cooker, terus dipres keep warmnya ya. Jadi supaya nasinya nggak terbakar, nggak hangus yang bagian bawah, dialasi dengan daun pisang. Jadi nanti keluarga pas siap kan tinggal ngambil aja. Jadi satu orang 10 bungkus gitu ya.